Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, ya, kerukunan menjadi satu kunci untuk sebuah keindahan tercipta. Indahnya kalau hidup kita ini penuh dengan kerukunan, ya, dengan damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling benci, tidak ada saling dendam. Tapi yang ada adalah rukun, ya, saling mengasihi, saling menolong, peduli, tidak egois. Ya, dengan demikian terciptalah suasana yang damai, yang indah. Dan perhatikan, digambarkan kerukunan itu dihubungkan dengan apa? Minyak yang baik. Ya, di kepala dan janggutnya Harun ini bisa apa? Pengurapan minyak. Tuh, hidup rukun sedemikian pentingnya, seperti minyak yang dicurahkan, yang meleleh ke janggutnya Harun, bahkan ke leher jubahnya. Bahkan dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini luar biasa sekali tentang hidup rukun, tapi dihubungkan dengan hal-hal yang dahsyat, dengan pengurapan yang luar biasa, dan dihubungkan juga seperti fenomena alam, kejadian alam yang luar biasa. Nah, lebih lagi dijelaskan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi ketika ada kerukunan, berkat Tuhan dicurahkan. Dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, Tuhan Yesus memerintahkan supaya angin dan badai yang ngamuk, ya, di danau dan menjadi tenang. Ya, mereka nurut. Artinya tidak ada yang tidak nurut. Ya, dengan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan berkat, berkat pasti juga akan jalan. Pasti akan melakukan. Artinya apa? Diperintahkan kemana? Kepada kehidupan yang rukun.
Ya, maka ketika ada kerukunan, ketika ada kedamaian, disitulah ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan. Jadi kalau ingin diberkati Tuhan, ayo hidup rukun dengan semuanya. Betapa indahnya kalau kita rukun dengan teman kerja, ya, rukun dengan seluruh anggota keluarga, ya, sesama saudara, dengan orang tua atau orang tua dengan anaknya. Alangkah indahnya jika kampung kita, lingkungan kita hidup rukun, ya. Alangkah indahnya kalau jemaat, ya, sesama orang percaya dalam gereja rukun. Alangkah indahnya satu kota kalau masyarakatnya hidup rukun. Bahkan alangkah indahnya kalau bangsa, seluruh bangsa bersatu hidup rukun. Bahkan lebih lagi kalau seluruh dunia bisa rukun. Wah, ini luar biasa. Ya, karena pada kerukunan ini ada keindahan dan berkat Tuhan akan diperintahkan atasnya. Kalau ingin diberkati, ayo berdamai, ayo rukun, ya. Kalau orang mau berdamai, mau rukun itu memang harus menanggalkan ego, tidak boleh menonjolkan diri, tidak boleh menuntut terlalu banyak haknya. Lah aku, ya. Tidak juga mencari pembenaran diri, tidak mencari siapa benar, siapa salah, tetapi belajar untuk menerima, ya, satu dengan yang lain, ya, merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, jadi bukan menuntut. Ya, kalau mau rukun, maka sesungguhnya Tuhan berkenan sehingga Dia perintahkan berkat. Luar biasa, ya. Jadi hidup rukun ini dahsyat sekali. Indah dan bahkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ya, meleleh ke janggutnya Harun. Ini betapa pengurapan Tuhan pun sampai seperti itu ketika ada kedamaian kerukunan. Bentrok terus, rame terus, ya nggak ada urapan itu, ya. Seperti embun di Gunung Hermon ke Gunung Sion. Luar biasa ini. Ya, jadi dicurahkan berkat semikian dahsyatnya ketika ada hidup rukun dan damai. Ayo kita mulai. Yuk mulailah kedamaian kerukunan dari diri kita. Ya, mungkin orang lain belum bisa menerima, nggak apa-apa. Mulai dulu, ya, dengan kita merendahkan diri terlebih dahulu, dengan kita mengampuni terlebih dahulu, dengan kita melepaskan berkat. Nah, itu kunci. Ketika kita melepaskan berkat, Tuhan akan mengalirkan berkat melalui hidup kita. Semakin kita hidup rukun, semakin kita akan diberkati Tuhan. Ayo, mulai kerukunan bangsa ini dengan diri kita, berdamai dengan semua orang. Kita percaya Tuhan berkenan, Tuhan suka dengan kerukunan, dan Tuhan mau memberkati orang yang hidup rukun. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, memulai satu hidup rukun dan damai melalui diri kami ya Tuhan. Dengan kami merendahkan diri, dengan kami tidak mencari kesalahan orang lain, dengan kami saling mengampuni dan mengasihi, dengan kami saling peduli satu dengan yang lain, tidak memandang perbedaan, tetapi kami menjadi satu. Sebab dalam kesatuan itulah Engkau perintahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon pertolongan-Mu sehingga kami bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini dalam berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.